للعلا قصصا هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita di kesempatan pagi hari ini. Hari ini saya ditemani dengan segelas gula jahe merah ya. Ini gula jahe, gula merah campur jahe, campur rempah-rempah gitu. Ya tujuannya buat tadi subuh, soalnya mandi subuh itu jam berapa? Jam 4 subuh ya. Sampai sekarang masih kedinginan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian melihat topiknya, jadi kita judulnya adalah zombie ya. Zombie di zaman Yesus. Insyaallah ini akan seperti kajian critical text ya, kajian kritik teks. Jadi kita akan lebih melihat teks daripada Bible. Adapun kalau membahas kelanjutan daripada hadis Aisyah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikut, sesi-sesi yang lain, karena ingin saya combine dulu apa yang biar agak sedikit berwarna gitu, tidak melulu hanya bahas syubhat yang menimpa umat Islam atau yang dikenakan kepada umat Islam, tapi juga membahas juga tentang isi Bible mereka dari sisi critical text-nya. Karena kalau dari konsep teologisnya sudah sering dibahas ya, sudah sering dilakukan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan coba untuk share screen dulu. Share screen atau lihat dulu di sini. Yang hadir masih sedikit. Ada Mas Margono Bandung hadir, insyaallah hadir, masya Allah. Ada Damai Bogor siap nyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita mulai dari mana ya? Jadi pada dasarnya Bible itu sendiri kalau dikaji secara secara mendalam, maka kita akan menemukan banyak discrepancy. Apa itu discrepancy? Discrepancy itu adalah suatu keganjilan atau sesuatu yang sangat sulit untuk diterima secara rasional. Karena kalau kita mengkajinya lebih dalam, satu demi satu itu akan terkuak dan kelihatan. Nah, saya ingin teman-teman yang menonton Alwan TV channel itu juga punya pengalaman yang sama dalam mengkaji itu, sehingga kedepannya bisa juga bagi yang berminat di dunia apologetika bisa menggunakan hal yang sama atau menambah khasanah keilmuan teman-teman. Topik kita kali ini adalah tentang zombie di dalam Bible. Nah, saya buka Bible dulu. Saya share screen. Oke. Nah, jadi kita sekarang coba membaca Bible atau Gospel. Ada satu kali ya saya berdebat sama Edis Sidabutar ya. Ketika saya debat dengan Edis Sidabutar itu, dia coba membandingkan Quran dengan Bible-nya gitu.
Nah, ketika dia coba membandingkan Quran dengan Bible, yang dia katakan apa? Oh, Quran itu tidak komplit, tidak lengkap. Bilangnya gitu. Sementara Bible kami itu lengkap semua dicerita detail-detailnya gitu. Jadi lebih lengkap versi mereka. Saya katakan Al-Quran itu bukan seperti buku manusia. Al-Quran itu adalah pewahyuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia pewahyuan, maka yang diceritakan itu yang dianggap penting-pentingnya saja. Makanya kisah itu tidak detail ya kan. Kisah itu kalau misalnya Rasulullah saja disebutkan hanya 4 kali kata Muhammad di dalam Al-Quran, itu tidak diceritakan bagaimana kehidupan beliau itu yatim piatu, itu tidak diceritakan di dalam Quran. Sementara di Bible hal-hal tidak penting pun diceritakan gitu. Waktu itu saya diskusinya ya, saya katakan ketika menjelaskan tentang perahu Nabi Nuh misalnya, itu diceritakan banyak hal itu yang tidak penting juga diceritakan gitu. Berapa ukuran perahunya, bahan bakunya, itu semua diceritakan dan tidak substansial. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwasanya Bible ini adalah kumpulan daripada tulisan-tulisan dikumpul oleh orang-orang yang sampai sekarang peneliti Bible sendiri berkesimpulan bahwasanya orang-orang itu lebih kepada tidak dikenal. Ya. Bahkan gospel atau 4 gospel itu Matius, Lukas, Injil, Lukas, Yohanes dan Markus itu tidak pernah ketahuan siapa. Mereka hanya mencoba memberikan atribut saja di buku yang nggak ditahu siapa yang nulis ini. Jadi berdasarkan tradisi saja, tradisi gereja. Ya mereka mengira-ngira saja kayak ini Injil Matius, Lukas, Yohanes dan seterusnya. Makanya yang kita temukan dalam manuskrip ya, kalau kalian pernah sempat menonton video saya itu, ada pengembangan itu. Jadi the gospel according to, ya, pengembangan. Kalau according itu dalam bahasa Yunaninya mata. Dulu pengembangannya itu kayak mataion, ya. Kemudian menjadi evangelion, kata mataion, itu berubah-berubah, penambahan itu ada. Tapi itu bukan topik yang kita bicarakan di kesempatan kali ini ya teman-teman ya. Karena topik yang kita bahas kali ini adalah tentang zombie ya, zombie di dalam Bible. Dan ini akan kita kritik ya, kita kritis dalam melihat tekstual itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di kisah di Matius, yaitu mohon maaf ya, motornya lewat. Ini memang di pinggir jalan jadi agak ribut sedikit. Kalau kita perhatikan di Matius, Matius ini agak sedikit berbeda dengan yang lain. Kenapa saya katakan berbeda? Khususnya dalam konteks menceritakan kejadian ketika Yesus itu mati. Nah, ya, ketika Yesus itu mati. Tidak ada narasi ini diceritakan di 3 gospel yang lain. Di Yohanes nggak ada, di Lukas nggak ada, di Markus nggak ada. Jadi cerita ini cuma ada di Matius saja. Ceritanya ini cuma ada di Matius. Nah, makanya nanti akan kita pertanyakan ya. Nah, saya bacakan dulu ya. Kita baca dari 27 pasal 27 Matius. Ini tentang Yesus mati. Sampai ke, kalau bisa sampai selesai aja. Nah, tapi nanti kita lihat, nanti karena orang Kristen nanti bilang, oh itu kamu nggak baca sesuai konteks. Ini kita baca satu perikop ini. Mulai dari jam 12 ke 8, meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Ya. Eli, Eli, lama sabaktani. Allah, Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebelum kita masuk ke zombinya, saya mau cerita gini. Dulu Ahmed Deedat ya pernah menjelaskan dengan alasan yang di dalam sebuah diskusinya. Dia mengatakan begini. Orang-orang Kristen itu seringkali menganggap bahwa tulisan mereka itu adalah berbahasa Yunani. Aslinya itu berbahasa Yunani. Tapi kalau misalnya kita lihat ini, Yesus menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Suryani atau biasa bahasa Aramaik. Eli, Eli, lama sabaktani. Ini mirip bahasa Arab ya. Lima, kalau bahasa Arab itu jadi lima taroktani atau lima sabakotani, mendahului kalau dalam bahasa Arab. Nah, Yesus ketika berbicara dengan orang Yahudi, menggunakan bahasa asli mereka sendiri, orang Yahudi, kok kenapa bisa tiba-tiba menjadi bahasa aslinya bahasa Yunani, manuskripnya bahasa Yunani. Nah ini kita kalau telusuri, kita akan jadi tahu bahwasanya oh ternyata karena ya ini alasan yang paling logis, karena pengaruh dari Yunani itu tadi, dari Helenistik, dan juga bahwasanya manuskrip yang terbanyak yang mereka miliki adalah manuskrip Yunani. Dan sampai sekarang perdebatan apakah bahasa Yunani atau bahasa Aramaik adalah bahasa awal daripada Alkitab, itu masih jadi perdebatan mereka sampai sekarang. Nah, kemudian kita lanjut di sini, mendengar itu, jadi ini tentang bagaimana Yesus menjelang mati ya. Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Elia maksudnya Allah ya, Elia. Mendengar itu, orang bilang, oh ini Yesusnya panggil Elia. Dan segeralah datang dari mereka, ia mengambil bunga karang, ya, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum. Diberikan Yesus minum. Nah, terus ya. Tadi ya. Tetapi orang lain berkata, janganlah, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi ketika misalnya dianggap Yesus itu pasrah dengan kematiannya, kalau kita bicara narasi itu, Bible itu sepertinya bercerita lain. Jadi kalau orang-orang Kristen bilang Yesus itu pasrah, Bible say no. Ya, Bible itu tidak berkata seperti itu. Sepertinya Bible itu menganggap tidak pasrah, ya. Karena kalau kita runut bagaimana dia berusaha berlari, ya kan, menghindar dari kejaran-kejaran yang mengejarnya, tentara-tentara yang mengejarnya. Yang kemudian dia itu minta teman-temannya itu donasi, kumpul dana buat apa? Untuk melawan, beli pedang. Jadi seluruh pundi-pundi yang dimiliki oleh murid-muridnya itu disuruh kumpul untuk beli pedang. Kemudian juga akhirnya bagaimana Yesus itu ketakutan ya, sampai bulir-bulir keringatnya itu nampak ya, saking takutnya dia ya. Kemudian dia diceritakan dengan jelas bahwa dia bukan orang yang pasrah, sampai ke detik-detik terakhir ini pun dia masih tidak rela ya. Dia katakan apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Dan kali terakhir ini, ya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi ketika Yesus akan mati itu, dia teriak satu kali lagi itu, gitu ya. Sudah, setelah itu baru mati. Jadi kemarin saya debat dengan Pak Petra itu. Pak Petra mengatakan bahwasanya itu Yesus bersedia untuk dikorbankan sebagaimana dinubuatkan. Kalau ini faktanya Bapak lihat, ini dia tidak seperti orang yang rela. Nanti mereka cari dari Yohanes ya, kebanyakan dari Yohanes. Ini karena
oh di Yohanes itu mereka jadi cherry picking, yang ngambil yang di Yohanes yang kira-kira dia pasrah gitu. Padahal juga kalau dirunut sama sekali narasi itu tidak seperti itu. Jadi akhirnya jadi diskrepansi antara penulis. Jadi penulis Matius beda dengan Yohanes, penulis Yohanes beda dengan yang lain atau sinoptik gospel, dan penulis-penulis gospel yang sinoptik juga antara satu dengan yang lain juga menyalin atau copy mengcopy antara satu dengan yang lain. Oke, tapi itu bukan bahasan kita, panjang kalau kita akan bahas sampai ke situ ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Dan lihatlah tabir suci. Jadi ketika Yesus ini sudah menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir suci terbelah dua, ya, terbelah dua. Jadi dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, ya, ada gempa bumi yang terjadi di sana. Lalu kemudian bukit-bukit batu terbelah. Nah, ini sekarang kita masuk. Jadi tentang zombie ini adanya di 2752 dan 2753. Sampai sini kira-kira. Nah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini teman-teman, kita akan kaji ini, dan saya mungkin mau mengajak ya, teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Ini mungkin masih pagi-pagi sekali ya di tempat-tempat teman-teman semua. Coba saya bagikan, saya sapa-sapa kembali supaya yang hadir bisa. Oke, saya bagi teman-teman yang ingin masuk di StreamYard untuk kita kaji bersama-sama. Saya persilakan, mau yang muslim mau yang non muslim, bebas ya. Nah, sekarang kita kembali ke topik kita. Kita akan pertanyakan ini satu persatu dulu ya. Dan kalian bisa mempertanyakan kepada hal yang sama. Pertama adalah kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Di sini dikatakan apa? Banyak orang kudus. Orang kudus itu mungkin maksudnya orang suci atau saint. Kita pernah dengar istilah saint ya, saint. Saint itu orang suci. Nah, orang suci yang menjadi pertanyaan kita yang pertama adalah, dan ini bagus kalian tanyakan kepada orang-orang yang Bible ini yang mengatakan seperti Edis khususnya yang mengatakan kalau mereka tuh ceritanya komplit. Pertanyaan kita pertama, orang kudus ini siapa sebenarnya? Apakah orang kudus atau orang suci ini adalah yang ada di Perjanjian Lama? Karena di Perjanjian Lama banyak orang kudus, ya kan? Orang yang suci dicerita di dalam Perjanjian Lama. Pertanyaan pertama, ini siapa ini yang muncul ini, orang kudus ini ya? Kemudian ada berapa banyak ini orang-orang kudus yang bangkit? Ya. Kalau kita lihat sekilas, karena di sini katakan banyak. Hanya banyak saja. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak ini yang bangkit, yang sudah mayat ya. Jadi kuburan-kuburan itu tiba-tiba terbuka semua kuburan. Saya nggak tahu model kuburan kayak dulu itu kayak gimana di sana. Kuburannya terbuka, lalu banyak ada mayat yang keluar, tapi mayat ini mayat orang suci. Tapi mayat ini siapa? Di Perjanjian Lama ini siapa, dan berapa banyak? Nah, ini tidak dijelaskan. Kemudian pertanyaan yang bisa kita lontarkan juga adalah, ini mereka bisa ngomong tidak mayat ini? Mereka bisa ngomong tidak? Karena kalau kita lihat nanti, ya, dia akan menampakkan diri ke banyak orang. Tapi kita ke sini dulu. Banyak orang kudus bisa ngomong tidak ini, teman-teman?
teman-teman membayangkan ya, ada ada satu kejadian di zaman Yesus ketika Yesus mati ini, ada orang suci yang tiba-tiba terbuka kuburnya, lalu kemudian orang sucinya itu bangkit. Nah, di sini tidak jelas siapa orang sucinya, di sini juga tidak jelas berapa banyak orang sucinya, dan tidak jelas mereka ini bisa ngomong atau tidak. Itu dulu kritik kita ya. Selanjutnya adalah, dan di sini adalah kunci inti dari critical text-nya adalah, pertanyaannya, dan sesudah kebangkitan Yesus, jadi setelah Yesus itu dibangkitkan, kalau berarti itu dibangkitkannya kapan? Yesus dibangkitkan kan dikubur hari Jumat. Dibangkitkan itu pada Minggu Paskah. Atau hari Minggu. Berarti kalau ini ibarat waktunya itu dua malam aja, 2 malam. Jadi karena hari Jumat terus Sabtu subuh. Minggu subuh. Ya, jadi ketika dia dibangkitkan, pertanyaan yang menggelitik adalah, dia kan kuburannya terbuka ketika Yesus mati, yaitu pada hari Jumat. Artinya mayat itu berarti sudah bangkit. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa keluarnya itu pada hari Minggu? Ini sesudah kebangkitan Yesus. Bisa dicerna enggak, teman-teman? Dia masuknya itu gini. Mayatnya itu kan hari Jumat sudah bangkit. Kenapa keluar dari kubur hari Minggu? Ngapain 2 hari dia tidur di dalam ngapain dia 2 hari tidur di kuburannya? Ya. Jadi mereka keluar dari kuburnya itu pada hari Minggu atau ini menjadi pertanyaan, kenapa dia tidak keluar saja langsung pada saat itu? Mereka kan dibangkitkan itu pada hari Jumat. Di ayat yang ke-52 ini. Teman-teman paham enggak ini? Dia dibangkitkan pada hari Jumat di sini, di ayat yang ke-52 ini. Dan kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Nah, berarti ini kejadiannya hari Jumat. Ya, karena masih berkesesuaian dengan ini. Yesus berseru dan sampai akhirnya dia menyerahkan nyawanya, mati. Dan lihatlah tabir terbelah 2 dan kuburan terbuka dan banyak orang meninggal bangkit. Jadi dia sudah bangkit pada hari Jumat. Terus keluar dari kubur itu kapan? Yaitu ketika kebangkitan Yesus. Karena Yesus kan dinubuatkan seperti Yunus. Dia tertinggal di dalam kuburan itu katanya 3 hari 3 malam. Meskipun ini tidak sesuai ya. Karena kalau kita lihat jamnya itu tidak sesuai, tidak sama. Tapi dia tidak langsung keluar. Ngapain juga mayat-mayat ini yang sudah dibangkitkan ini nggak ikut keluar gitu? Ngapain nunggu Yesus bangkit dulu, baru kemudian mereka keluar? Ya, ngapain? Ini kita lihat 2 hari masih tunggu. Ya. Ngapain dia dikubur gitu? Ngapain selama 2 hari gitu diam kaku kan? Nunggu apa? Apa yang ditunggu gitu? Apakah dia juga ingin ikut bernubuat sama seperti nubuat Yesus? Ini agak sedikit bertanya-tanya kitanya. Nah, inilah ya ilmu kritik teks ya. Jadi teksnya itu kita kritik gitu. Karena kalau itu tulisan manusia itu, insya Allah kita akan temukan keganjilan-keganjilan. Nah,
Bentar, saya minum dulu ya. Nah, ini saya ditemani gula jahe merah. Bagus ini, minum-minum buat teman-teman. Silakan ya kalau ada teman nanti juga ingin masuk ya. Bisa nggak dijelaskan ngapain? Coba mungkin kalau ada Edis ditanyakan, Edis kenapa mayat ini sudah dibangkitkan hari Jumat? Kenapa harus tunggu Minggu baru bangkit lagi, baru keluar? Why? Nah. Oke, kita lanjut ya ceritanya ya. Ini cerita zombie ini. Cerita zombie yang di zaman Yesus ini. Kalau zombie Korea ada, ya kan? Zombie Korea ada namanya Train to Busan. Pernah nonton filmnya nggak? Train to Busan. Ya, Train to Busan itu perjalanan kereta ke Busan, ya itu ada zombie di dalam kereta. Terus ada Walking Dead ya, kalau film Walking Dead itu zombie. Mungkin saja ini terinspirasi dari cerita ini juga. Nah itu keganjilannya, ngapain dia di kuburan? Nah kita lanjutkan. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Nah ini akhirnya keluar pada hari Minggunya ya, berarti sudah lalu masuk ke kota Kudus. Ya, lalu dia masuk ke kota Kudus. Alhamdulillah. Nah, ini juga tidak jelas. Tidak jelasnya adalah apakah mereka itu jalan ke sana, ke kota Kudusnya, maksudnya mereka itu keluar lalu berjalan berbarengan gitu, seperti kayak zombie yang kita lihat di film-film ya kan. Kalau zombie yang di film-film kan pada rame itu ya, dia jalannya berbarengan gitu. Apakah bangkit sama-sama gitu atau satu-satu keluar gitu kan dari kubur, satu-satu keluar dari kubur, jalan gitu. Itu nggak dijelaskan. Nah, jadi padahal ini kalau jadi movie atau film ini bagus ini divisualkan ya. Mereka kan suka memvisualkan ya. Tuhan aja divisualkan. Nah kalau mereka sekali-sekali di cerita Yesus itu bagus atau ada teman-teman yang pernah nonton film Yesus yang ada mumi keluar ini atau sesi kejadian tiba-tiba mayat-mayat bangkit ini? Ada yang pernah lihat teman-teman? Oke, kita lanjut. Nah, jadi akhirnya dia masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wah, ini muncul ya, bangkit mereka ya, zombinya ini ya. Mereka mayat hidup ini kan. Zombie itu istilahnya mayat hidup ya. Ini bukan mencela ya. Ini kita bercerita apa adanya aja. Zombie itu kan istilah untuk mayat hidup ya, atau kita ingin bilang saja mayat hidup. Jadi mereka bangkit dan orang jadi bagaimana? Ketika misalkan kita ini normal aja, misalnya ada mayat gitu berjalan gitu. Gimana ini perasaan kita gitu? Kalau kita kedapatan melihat ada mayat berjalan, gimana? Ya. Terus pertanyaannya lagi, ini sampai sekarang ya, sampai tulisan ini ditulis, kita tuh nggak pernah tahu ini mayat-mayat balik lagi ke kuburnya atau tidak. Ini atau mati lagi tidak? Ini kan sudah dibangkitkan, ini dia hidup lagi mayatnya, ya kan? Mayatnya hidup. Terus jalan ke kota, ya, menampakkan diri. Terus dia kembali lagi pulang ke kuburnya atau dia masih hidup, masih ada sampai sekarang, ya kan? Karena kalau dibilang oh tidak, dia mati lagi. Oh,
Gimana ceritanya dia mati lagi? Berarti dia masih berkeliaran ini ya, masih ada di zaman itu, di saat itu. Anehnya itu tidak tercatat sama sekali di tempat-tempat lain, hanya di versi Matius ini. Jadi cerita ini tidak ada di versi lain, hanya di versi Matius. Jadi pertanyaan itu, dia kira-kira di mana sekarang ini mayatnya itu? Gimana dia kondisinya? Masih hidup kah? Ya kan? Masih apa namanya? Masih berjalan-jalan gitu. Berapa banyak mereka itu? Kemudian ini masih menjadi pertanyaan yang mereka akan terus memikirkan ini, the unanswered question, ya. Satu pertanyaan atau banyak pertanyaan yang pasti mereka itu bakal bingung untuk menjawabnya. Nah, kemudian menjadi pertanyaannya gini, yang mencatat sejarah itu kan bukan hanya orang Kristen, teman-teman. Ya, yang mencatat sejarah itu bukan hanya Kristen. Saya ingin perkenalkan di sini aja ya. Kita coba buka. Josephus. Yosef bin Matyahu, Josephus. Titus Flavius Josephus. Teman-teman yang di live chat tahu tidak ini tokoh ini nih? Titus Josephus. Dia ini adalah seorang sejarawan, ya. Dia adalah seorang sejarawan yang sering dikutip oleh orang Kristen untuk menceritakan Yesus. Gambaran bagaimana di abad pertama. Josephus. Kejadian itu kan ini ya, kejadian zombie itu kan kejadian yang spektakuler ya. Itu bisa mengguncangkan sejarah. Mayat hidup berjalan-berjalan itu kan, maksudnya banyak yang menyaksikan karena dia kan datang ke kota. Gini. Kemarin kita ada kasus perempuan mengaku dia tuh punya dia hamil ya, tahu ya kisahnya ya. Dia hamil dan dia mengatakan bahwasanya dia tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba hamil. Ada sesuatu yang masuk padanya dan dia hamil. Yang cerita di mana itu, di daerah mana? Nah, cerita itu jadi gempar di desanya, jadi sesuatu yang besar dan orang kemudian memviralkannya. Kisah zombie yang ini, anehnya itu tidak dicatat oleh Josephus. Josephus mencatat banyak hal, dicatat karena dia seorang sejarawan. Dia mencatat banyak hal, tapi kenapa dia tidak mencatat ini? Kisah yang dramatik ini, kisah zombie. Nah, kemudian siapa lagi ya tokoh histori yang sering dijadikan rujukan? Di Cianjur ya, betul ya. Betul ya, di Cianjur ya, perempuan itu ya, di Cianjur. Jadi berita itu jadi besar gitu. Ada hal yang aneh di dunia ini bakal jadi besar. Nah, kita lihat lagi misalnya siapa lagi yang tokoh sejarah selain Josephus? Tacitus ya, kalau kita ketik sini. Nah, ini juga. Ya, Cornelius Tacitus. Tokoh sejarah. Dia punya buku Annals ya, ini kalau ini buku tentang sejarah. Jadi dia tidak mencatat kejadian itu. Jadi ini bukan Yesus ini kan zaman yang semua sudah direcord ya, meskipun direcord itu dengan cara ditulis gitu. Jadi tidak kalau zaman kita kan ada YouTube, ada alat recording. Tapi kalau di zaman dulu orang mencatat semua sejarah itu lewat buku. Josephus, Tacitus, ini sejarawan yang dijadikan rujukan oleh para scholars,
pakar-pakar gitu. Nggak ada itu cerita-cerita kayak gitu. Nggak ada cerita kayak gini. Aneh ya, hanya Bible, Gospel Matthew saja yang membahasnya. Oke, kita lanjut. Akhirnya teman-teman, ini kan sedikit cerita ya. Akhir-akhir ini banyak yang akhirnya menyerah, khususnya dari pakar-pakar di barat sana, pakar Bible sendiri, sejarah yang mendedikasikan hidupnya itu untuk belajar. Jadi kalau yang mereka di Indonesia ini yang ngotot menjaga bahwasannya Bible itu terjaga itu hanya karena tidak mengkaji aja. Tapi kalau mereka yang sudah mengkaji akhirnya menyerah sudah. Nah, kalau sekarang saya akan coba ketikkan ya. Ini mungkin teman-teman pernah dengar dia, Mike Licona. Mikhail R. Licona. Nah, ini Michael atau Mike Licona ya, sering disebut. Ini apologet ya, ini apologet Kristen lah. Apologet Kristen di barat sana, dia dari Amerika. Mungkin usianya sudah 60 tahun sekarang ya. Dia ini tipikal yang apa ya, boleh dikata sering berdebat dalam diskusi-diskusi. Apa kita mau lihat ya? Ops, kenapa jadi Jordan ini? Baik. Ini dia. Jadi Mike Licona ini sering debat dengan, kalau nggak salah, dengan Syabir Ali. Nah, ini debat ya, sering debat ya. Dengan Bart Ehrman, dengan Syabir Ali. Ya ini Mike Licona. Dia sering debat dengan Bart Ehrman, juga sering debat. Nah, jadi Mike Licona ini ya teman-teman, dia punya buku judulnya itu The Resurrection of, sebentar. Nah, coba kita Google aja dulu ya. Jadi Mike Licona ini sempat membahas The Resurrection. Resurrection itu kebangkitan ya. Mike Licona. Nah ini adalah buku dari Mike Licona, The Resurrection of Jesus, A New Historiographical Approach. Jadi di bukunya ini dia ngebahas ini tentang zombie yang kita lagi ngomongin sekarang ini. Jadi menariknya tuh, inti pembahasannya itu dia tidak bisa terima dengan fakta bahwa itu fakta sejarah, nggak bisa dia terima. Ya, jadi Mike Licona itu yang apologet Kristen, dia apologet, dia yang apa namanya, boleh dikata believer ya, berarti dia tuh orang yang percaya Bible, percaya dengan Kristen. Dia masih Kristen sampai sekarang, bahkan menjadi apologet Kristen. Dia sendiri akhirnya menyerah gitu, mengakui bahwa this is historically, secara sejarah ini nggak didukung oleh sumber-sumber, sehingga ya akhirnya dia mengatakan, oh ini cuma metafora saja. Jadi dia nggak mau anggap itu sebagai satu bukti sejarah. Nah ini teman-teman kalau beli di Amazon harganya berapa ini? Mana harganya? Oh ini Kindle ini $22. Kali aja 22 dengan 14.000. Paperback berbentuk buku $29, $30. Berarti sekitar 600.000 lebih ya. Ada teman-teman yang mau beli? Ada yang mau beli buku seperti ini? Nah, alhamdulillah
Kalau saya ini memang kelebihannya itu suka mengumpulkan buku-buku PDF. Ya sedikit-sedikit curang juga ya, karena kita nggak bisa beli langsung, cuman ngebaca aja dari bentuk PDF-nya. Kalau kalian ingin lihat punya saya, sebentar ya. Ya, saya bukakan dulu. Ini saya download. Nanti kalau kalian mungkin tanya, bagaimana cara download buku-buku seperti itu? Ya, kalian bisa ke archive.org atau di mana, atau ketik saja di nanti saya coba nanti arahkan gimana cara ngetik. Sebentar ya. Saya bagikan, saya stop ini dulu. Saya perlihatkan bukunya yang sudah saya mana ini? Kok nggak kelihatan ya? Coba open with Google Chrome aja. Nah, ini. Saya coba tampilkan di sini. Nah, itu. Jadi ini buku kalau dibeli 600.000 ini. Tapi ada buku juga kalau nggak dibaca sama saja ya teman-teman ya. Nah, Mike Licona, apologet yang saya sebutkan tadi itu. Jadi ini bukunya. Ini udah nyerah dia. Jadi dia akhirnya bikin buku dan dia anggap sesuai basic sejarah cerita zombie ini nggak bisa dijadikan landasan histori. Jadi dia sudah nggak mau anggap itu sejarah lagi, ya. Yang dia lakukan apa? Ya dia lakukan itu ya, oh itu cuma metafor saja. Jadi dibikinkan itu perumpamaan jadinya, ya. Ini buku Mike Licona ini 723 halaman. Jadi tebal ya, kalau dibeli mahal ini. A New Historiographical Approach. Jadi dia tinjau dari sisi sejarah proses kebangkitan Yesus itu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang tadi, Matius 27 51. Nah, jadi secara sejarah Yosefus ya itu tidak ada sama sekali yang mendukung mensupportnya itu, hingga akhirnya seorang Mike Licona yang apologet Kristen pun menganggap itu sebuah metafora. Padahal kalau kita baca di sini dengan sangat jelas ya, oh ini bukan metafor, bukan sama sekali bukan. Kenapa? Karena ceritanya berkelanjutan. Dan Mike Licona dibantah juga. Jadi pendeta juga membantah Mike Licona bahwa ini bukan metafor. Ini adalah betul-betul terjadi ini. Zombie yang hidup ini betul-betul terjadi.
Tapi pertanyaan itu kan akhirnya jadi tidak terjawab, ya. Oh ya, Mike Licona juga dalam sebuah bukunya, bukan buku, mungkin sebuah catatan ya. Dia mengatakan bahwasanya Markus itu dalam penulisan itu kebingungan. Jadi jadi dia mengakui akhirnya Markus ya, penulis daripada Injil Markus menurut tradisi gereja itu kebingungan. Nah, nanti mungkin di sesi lain kita akan bahas itu tentang di mana sebenarnya Yesus membuat mukjizat memberi makan berapa 5.000 orang itu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di sesi yang lain. Jadi cerita zombie ini kalau kita kaji lagi ya, ini adalah sebuah cerita yang akhirnya banyak oleh gereja menganggap itu sebagai interpolasi. Ya, interpolasi. Interpolasi itu ya berarti penambahan-penambahan. Ya. Kalian tahu kan ya interpolasi ya, bahwa di perbedaan antara Injil ini sebentar. Jadi Bible itu semakin ke sini semakin diteliti, semakin nampak kebenaran Quran bahwasanya Bible itu dirubah-rubah. Nah ini. Jadi kalau kita lihat Bible itu, ya. Mana ini? Kalau kita lihat Bible itu, teman-teman, semakin kita kaji, semakin kita pelajari, lihat yang sebelah kanan ini aja ya. Saya mau perbesarkan agak sulit ini, nggak tahu kemana. Nah, semakin kita pelajari, semakin kita kaji, dan mereka mengkajinya bukan kita, itu semakin membuktikan bahwasanya apa yang dikatakan Quran itu adalah kebenaran gitu. Allah katakan di dalam Al-Quran, yuharrifunal kitaba biaidihim. Mereka itu merubah-rubah isi kitabnya. Yaktubunal kitaba biaidihim. Mereka itu nulis Bible, nulis summa yaquluna haza min indillah. Kemudian mereka mengklaim bahwa itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Mereka berasumsi bahwasanya meskipun penulisnya itu bermacam-macam, tetapi mereka diinspirasi oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang menginspirasi penulis-penulis itu. Kemudian di abad ke-18 ya, di abad ke-19 ketika pakar-pakar ini mempelajari Bible ini bukan dari pihak kita loh ya, pihak mereka sendiri mempelajari Bible langsung menemukan, oh ini interpolasi ini ditambah-tambah ini, oh ini kayaknya nggak benar ini, maka mereka kemudian mulai merevisi Bible mereka sendiri yang dikenal dengan istilah version. Beberapa orang Indonesia ini yang apologet Kristen Indonesia ini bilang, oh itu cuma terjemahannya dirubah-rubah. Nggak ada itu terjemahan dirubah-rubah. Terjemahan dirubah itu ya di satu sisi ada yang seperti itu, tapi version ini lebih kepada membuang yang dikira atau dipikir itu tidak pernah ada di dalam Bible, itu tambahan-tambahan. Nah, kalau kalian lihat di sini nih bagian kecil ini, yang paling pertama kali ditranslate ke bahasa lain selain bahasa Yunani itu adalah bahasa Inggris. Di dalam bahasa Di dalam yang paling pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah ini versi KJF. Jadi ini versi jadul dari Bible bahasa Inggris. Jadulnya itu King James Version. Versi jadulnya ini. Lalu ini versi yang terbaru ini, NIV, NASV, NCV, NRSV, RSV. Ini. Kalau kalian buka, bandingkan sendiri saja terjemahan bahasa Inggris ya, KJV dengan yang lain, yang terbaru, Matius 17:21 sudah dihilangkan, remove, nggak ada lagi dah. Enak banget ya, main bongbong aja ya. Matius 18:11 KJV masih ada sekarang kalau buka yang sekarang.
Yang terjemahan versi yang lain sudah dihapus. Remove ini sampai ikut ini, ya, termasuk Yohanes 5 pasal 5 ayat 4 dan seterusnya. Ini ada banyak. Dan ini setiap tahun itu bertambah. 2016 itu kalau setahu saya ada 16 ayat yang dibuang, yang dihapus. Ini berapa semua nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ini 16. 2018 udah ada nambah satu lagi yang dianggap sebagai interpolasi. Penambahan. Makanya dihapus di versi-versi terbaru, mulai dihapus. Ya Allah. Jadi bukan kita yang mencari-cari kesalahan Bible. Mereka menemukan sendiri. Mereka temukan itu sendiri, dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaktubunal kitaba biaidi. Mereka ini nulis. Kalau sudah nulis, lalu kemudian ada menghapus-hapus, dianggap interpolasi, itu kemudian ujung-ujungnya kita menjadi berkesimpulan, terjagakah firman Tuhan ini yang dianggap Roh Kudus ini? Paulus mengibaratkan bahwasanya apa yang dibawa itu adalah bukan tulisan manusia, ya, dalam apa yang dikatakan dalam Paulus dalam suratnya. Paul mengatakan seperti itu. Jadi bagaimana bisa terjaga kalau demikian halnya ada interpolasi? Saya kembali ke sini. Nah, ini khusus di paragraf yang Yesus disalib, bukan ya, Yesus mati, ini khusus yang 52 sampai 53, ayat 53 ini, beberapa peneliti Bible menganggap ini sebagai interpolasi. Karena kenapa? Ini ada, kalau nggak salah ya, saya kalau nggak salah, nanti teman-teman yang mungkin belajar lebih mungkin pernah baca atau di mana, ya, setahu saya pendapat dari Robert Gundry yang mengatakan seperti ini. Robert Gundry, ya, kita bukalah Robert Gundry ini. Robert Gundry. Nah, ini dia. Lihat di Wikipedia, Robert Gundry. Adilnya kita itu tidak seperti membahas Bible itu lewat pakai perspektif kita, tidak. Ini perspektif pakar mereka sendiri. Kalau mereka kan nggak pernah pakai perspektif pakar Islam, pakai perspektif mereka sendiri untuk menafsirkan Quran. Kita tidak, kita balik. Kita menafsirkan Bible mereka dengan penafsiran pakar mereka sendiri. Ini dia, Robert Gundry. Jangan gambar ya, kita ke Wikipedia-nya aja. Ini Robert Gundry. Robert Gundry jadi dia suka menulis, ya, terjemahkan tentang kalau nggak salah bukunya itu, salah satu bukunya itu berjudul, saya lihat di script tapi nggak bisa di-download dan saya nggak ada PDF-nya. Kalau nggak salah judul Old Testament in Matthew, kalau nggak salah itu judulnya. Perjanjian Lama di dalam Matius. Jadi dia sedikit membanding-bandingkan dan apa yang ada di dalam Bible itu, dan dia katakan gini menariknya. Cerita dari cerita ini yang mana tadi? Ya, ini cerita zombie ini, kata Robert Gundry, ini diambil dari Midras Yahudi, literasi Yahudi. Ya, jadi kelihatan ya bagaimana sulitnya mereka menerima fakta ada zombie di dalam sejarah kekristenan itu, yang nggak pernah dicatat di sejarah manapun. Ya, minum dulu.
Oke, mungkin kita sudahi dulu teman-teman, karena kalau kita ngejelasin panjang ini. Intinya di dalam serial kritik teks saya nanti, ini yang sesi pertama, saya akan membahas banyak hal nanti di kritik teks. Kenapa? Kalau kita ngebahas teologi, sudah sering ya. Kalau Anda nonton video yang saya ini debat teologis ini kalau kayak gini nih. Nah, ini saya debat dengan Pak Petra, ini debat teologis, karena yang kita perdebatkan itu adalah isi di dalam Bible, ya, isi di dalam Bible. Jadi teologis ya. Kalau dia sendiri menganggap bahwasanya Ulangan atau Yesaya di dalam Perjanjian Lama itu menubuatkan Yesus. Kemudian saya memberikan bantahan bahwa di dalam Perjanjian Lama itu nggak ada Yesus disebutkan sama sekali. Di Perjanjian Baru kemudian Yesus sendiri mengatakan, tidak pernah dia mengatakan dirinya Tuhan. Dia katakan, jangan kamu panggil aku bagus ya. Ketika ada orang Yahudi tanya dia, dia malah meluruskan orang Yahudi itu, jangan kamu panggil aku bagus. Yang bagus itu cuma Bapa saja yang ada di surga. Dia tidak tahu kapan musim pohon ara, ya kan? Dia bikin mukjizat itu harus 2 kali, karena yang pertama kalinya belum berhasil. Ketika dia ingin menyembuhkan orang buta itu kan, orang buta itu ingin disembuhkan, tangan Yesus ditaruh di matanya 1 kali itu, terus ditanya sama yang buta itu, gimana? Sudah bisa melihat? Kata orang buta itu, ini saya lihat manusia masih kayak pohon-pohon. berarti gagal ya. Nanti ke percobaan kedua kali, baru Yesusnya berhasil. Tapi murid Yesus Petrus sendiri di dalam Kisah Para Rasul kan menceritakan bahwasanya Yesus itu melakukan mukjizat gini ya, saya bukan Kisah Para Rasul 2 ayat 22 ini. Ini nih. Hai orang-orang Israel, ini ketika Petrus berkhotbah ya. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah. Gitu. Siapa yang melakukan mukjizat-mukjizat itu? Allah. Yesus dapat dari mana itu kekuatan-kekuatannya? Itu Allah. Yang ngomong siapa? Muridnya sendiri langsung, Petrus. Makanya di awal-awal itu kan mereka itu orang-orang Kristen awal-awal, mula-mula itu yang dianggap Kristen itu, murid-murid itu, mereka masih tetap ke sinagog. Ya, aneh lah yang mentuhankan Yesus ini. Jadi kita tapi ini maksudnya kok jadi ke sini ya? Ya maksudnya ini adalah perdebatan teologis. Critical text itu lebih kita membahas secara detail lagi. Misalnya ketika Yesus salah ngomong ya kan, mengutip Ahimelek itu salah ngomong dia. Ini Tuhan salah ngomong atau yang nulis yang salah kutip. Nah itu kayak yang pernah saya bahas itu. Dan banyak lagi sebenarnya kritik-kritik tekstual termasuk tentang zombie yang kita bahas pada hari ini. Oke teman-teman, minuman saya juga sudah habis. Sekarang sudah jam berapa? Sudah ada sejam ya? Ada sejam kita mungkin ya ngobrol-ngobrol ya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau masuk ngobrol-ngobrol sedikit. Ada yang mau ditanyakan atau apa? Atau mau curhat? Nah, silakan ya. Insya Allah. Ayo silakan teman-teman, itu ada linknya di situ. Saya persilakan. Sambil lihat-lihat ini komentar-komentar. Ini dari sini ya. Assalamualaikum. Jangan lupa pesan goreng. Ya ini masukan kalau teman-teman ada ingin masukan apa mungkin
yang ingin, dan saya harapnya itu kalau bisa ilmu ini jangan hanya teman-teman aja yang tahu gitu ya. Karena setahu saya sedikit yang ngebahas tentang kritik teks ini, sedikit ya. Rata-rata itu kebanyakan konsep teologis. Seperti perdebatan saya di Geraha Mu'allaf kemarin dengan Pak Peter itu kan teologis, ngebahas Yesus itu Tuhan atau bukan, ngebahas Yesus dinubuatkan atau tidak, dia ngebahas apa lagi, yang pokoknya yang konsep-konsep teologis lah. Yang kayak gitu kan kesannya jadi ngotot-ngototan dan nggak putar-putar. Tapi kalau kita ngebahas tentang kritik teks, mereka susah juga nerangin. Kayak Rudi Yohanes itu kalau saya tanya, siapa nih yang menulis Kisah Para Rasul? Ya, kata Rudi Yohanes, ya terserah, siapa saja. Aduh, banyak, ratusan. Ya itu coba lihat ya. Dia orang yang nggak ada ilmu, jadi sama dengan Edi juga nanya-nanya Quran. Ketika balik ditanya tentang, kamu tahu siapa yang tulis 4 gospel itu? Bilangnya tidak ada, unknown, nggak tahu siapa yang nulis. Kok kamu percaya dengan orang yang nggak jelas gitu? Yang nulis siapa yang tulis, isinya banyak perbedaan. Ya, nggak ada ya teman-teman ya. Kalau memang nggak ada, kita cukupkan saja mungkin. Oke, Muhammad Ali Khadafi. Ini fans setia ini. Selalu hadir ya. Jazakallah khair supportnya, dan teman-teman yang lain juga yang selalu hadir. Jazakallah khair supportnya. Ya. Kok ada yang kepanasan? Siapa yang kepanasan ini? Kita lihat lagi. Oke. Tidak ada ya? Tidak ada teman-teman yang ingin bergabung? Mungkin ingin ngobrol sedikit sebelum kita akhiri? Atau mungkin ada yang ingin bertanya? Oh ya, saya kasih pengumuman sedikit buat teman-teman. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di Sulawesi Selatan ini, saya dengan Bang Zuma itu masuk di dalam YPMA, Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid. Bang Zuma, Zulkifli, Ustadz Zulkifli M. Abbas itu adalah ketuanya, dan saya adalah wakil ketua. Insya Allah kami dalam waktu dekat akan bikin semacam pesantren gitu ya, bikin pesantren, dan pesantrennya ini masih kita sewa tempatnya. Insya Allah kita akan mendidik generasi-generasi yang mempelajari kristologi ini dengan baik ya. Tujuannya untuk memperkaya lagi ya teman-teman kita yang memang ingin fokus ngebahas tentang ini gitu. Jadi ya Insya Allah Insya Allah kita akan coba untuk memulai membina secara langsung ya, secara langsung. Oke, demikian mungkin teman-teman ya. Kita lihat dulu di sini sedikit tanggapan. Coba tunjukin satu ayat saja nama Muhammad ada di Quranmu, kalau tidak ada berarti nabi palsu. Ya Allah. Ini siapa ini? Muridnya MCK. Coba jadi Rasulullah itu juga disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Jangan terpengaruh dengan kebodohan dari orang bodoh. Nanti tersesat sama-sama. Dollun mudillun. Tersesat dan disesatkan ya. Dalam surat Al-Imran kalau salah ayat ini Al-Imran dalam ayat 104. Wa ma Muhammadun illa rasul ya. Jadi
Kamu tanya, coba tunjukin satu ayat saja nama Muhammad ada di Quranmu. Kalau tidak ada berarti Nabi palsu. Ini disebutkan sini wa ma Muhammad, dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Iya. Jadi Muhammad itu disebutkan. Kalau kamu ngikut ilmu Muhammad KC, nanti kamu jadinya disesatkan juga. Ya. Ya. Karena yang suka mengatakan seperti ini kan Muhammad KC. Tidak ada lagi Muhammad. Gimana labatnya? dalam Quran Rasulullah itu disebutkan 4 kali. Muhammad itu disebutkan 4 kali. Jadi ngawur itu. Kalau si Muhammad KC dijadikan sumber ngaji aja salah-salah itu nggak bisa di. Oke, demikianlah ikhwani fillah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga berjumpa lagi. Kalau kalian punya kepedulian, tolong ilmu ini dibagikan ke yang lain. Minimal linknya aja di-share, disampaikan tentang apapun yang kira-kira bermanfaat untuk disampaikan. Akhirul kalam, mohon maaf kalau ada kesilapan dan salah-salah kata. Kebenaran itu dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahnu dhaif, kita ini manusia lemah, ilmu kita terbatas, ilmu kita sedikit. Semoga Allah terus memberikan kita hidayah dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berada di jalan yang lurus hingga akhir hayat kita nanti. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.